Hari ini aku mau sharing tentang ramuan untuk promil ataupun untuk gadis maupun perempuan-perempuan yang ingin menstabilkan hormonnya. Kayak aku sih. Disclaimer dulu ya, video ini aku buat dari pengalaman aku sendiri. Aku juga bukan ahli gizi, juga bukan apoteker maupun ahli herbal yang lainnya. Jadi keep watching. Oke, kita mulai ya. Ramuan ini aku terinspirasi dari JSR ya. Ramuan ini aku terinspirasi dari JSR ya, teman-teman. JSR itu Jurus Sehat Rasulullah. Satu ruas cengkeh mungkin ukuran 5 cm. Lalu kapulaga 3 biji. Jangan lupa cengkeh 5 biji. Lalu kita siapkan ketumbar kasar kurang lebih 1 sendok teh kecil ya. Di sini aku udah cuci tangan ya. Jadi aku siapkan gelas kecil kurang lebih ukuran 100 sampai 150 ml air. Nanti kita bisa tampung. Kita masukkan dulu cengkehnya. Jadi semua ramuan ini kita jumlahnya ganjil ya teman-teman. Nanti untuk penjelasannya aku jelaskan lebih lanjut. Cengkehnya kita masukkan, tumbarnya. Tadi aku siapkan air panas mendidih ya. Jadi tidak usah kita rebus. Jadi air panas yang sudah kita didihkan langsung kita tuangkan. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita tunggu sampai airnya tidak panas lagi atau hangat-hangat kuku dulu ya, kurang lebih 5 menit baru kita saring. Nah, ini penampakan JSR Detox rahimku ya. Lalu kita siapkan gelas lagi dan juga saringan. Ini bisa kalian buat pupuk ataupun masker. Oke teman-teman, tadi kan aku udah share nih JSR Jurus Sehat Rasulullah, dimana itu ramuan yang selalu aku minum selama hampir 1 tahun ini. Aku udah terdiagnosis PCOS hampir 1 tahun yang lalu. Nanti aku akan cantumin di sini ya untuk hasil pemeriksaanku. Lalu dari situ aku ikhtiar untuk selalu minum JSR yang aku percayai dan aku lihat di YouTube maupun lihat di ceramah-ceramah ustadz untuk rekomendasi detox rahim. Kebetulan aku di sini nggak menyarankan untuk orang yang punya riwayat penyakit yang lain-lain. Sedangkan aku tidak ada riwayat penyakit ya. Jadi ini untuk orang-orang yang mungkin bisa diambil untuk orang yang sehat atau tidak punya bawaan penyakit. Kalau mungkin kalian punya buku herbal atau googling di Google untuk manfaat cengkeh bagi perempuan, salah satunya juga menurunkan efek PCOS maupun membantu perempuan-perempuan yang mungkin menstruasinya ada rasa kram perut. Jadi cengkeh juga dapat menyehatkan organ reproduksi perempuan. Untuk kapulaga yang ada dalam bahan juga memiliki manfaat, yaitu sebagai antioksidan, dapat juga menurunkan tekanan darah dan juga dapat membantu kita untuk menurunkan pengembangan sel kanker. Lalu untuk ketumbar memiliki manfaat untuk melancarkan menstruasi dan menurunkan PCOS yang pernah aku baca juga, dan bisa mencegah penuaan dini serta anemia. Untuk saranku ya, saran opiniku dari diriku, aku kan bukan praktisi kesehatan maupun herbal. Yang aku rasakan sendiri dalam tubuhku dan aku jalani sendiri selama 1 tahun ini meminum JSR Detox Rahim ini. Untuk kalian yang masih belum menikah atau belum memiliki keturunan, kalian bisa mengkonsumsi ramuan ini 2 hari 1 kali.
cukup satu resep aja seperti yang sudah saya tunjukin di video pembuatan JSR tadi. Lalu bahan yang sudah kalian seduh tidak bisa diseduh lagi ya, jadi bisa kalian jadikan pupuk atau mungkin bisa kalian jadikan masker. Kenapa untuk wanita yang sudah menikah, hamil maupun sudah menjelang menopause harus secara rutin 1 minggu, 1 hari 2 kali? Karena kalian harus tahu dulu manfaatnya atau reaksi dalam tubuh kalian. Kalau pengalaman aku minum JSR Detox Rahim ini, aku melakukannya 1 minggu dulu, tapi tidak ada reaksi itu di badan aku ya teman-teman. Ya kayak minum air putih biasa aja. Lalu aku teruskan sampai 10 hari, tapi juga nggak ada respon apa-apa. Lalu aku teruskan lagi sampai 14 hari, dan ternyata setelah 14 hari setelah 14 hari ramuan ini aku konsumsi, aku mendapati efek dalam tubuhku, yaitu tiba-tiba waktu aku mau buang air kecil, tiba-tiba aku mengeluarkan gumpalan darah yang mungkin bentuknya seperti ati ayam yang biasanya kalian lihat di pasar-pasar. Nah, itu keluar dari alat kelaminku. Dan di sini perlu tak tegaskan lagi ya, aku adalah wanita dewasa, sudah menikah dan sudah memiliki 1 anak. Jadi aku dulu punya siklus yang mungkin nggak rutin, atau mungkin karena sisa-sisa waktu aku sudah melahirkan anakku yang pertama. Dan di situ aku kaget banget, tapi aku nggak berhenti untuk meneruskan. Setelah aku tahu ada gumpalan darah yang bentuknya seperti ati ayam yang tadi tak jelaskan itu, aku kan kaget, tapi aku mencoba untuk ikhtiar meneruskan minum JSR ini. Mungkin ini juga sisa-sisa dari bekas kehamilanku yang lalu. Di sini aku udah menikah, udah punya anak 1 ya. Jadi efeknya itu dia mungkin mengeluarkan sisa-sisa kotoran darah-darah yang sudah menempel di dinding rahim aku. Setelah efeknya itu tadi keluar ya, 14 hari, dan gumpalan darah keluar, itu kan terjadi pada diriku. Aku nggak tahu kalau sama kalian gimana, cuman ini aku sharing asumsi dan saran dari pengalaman aku sendiri. Aku terusin dulu sampai 1 bulan aku minum JSR tersebut, dan setelah hari pertama gumpalan darah keluar, besoknya gumpalan darahnya lebih banyak lagi. Bahkan mungkin bisa kalian bayangkan itu seperti pendarahan orang yang keguguran atau gimana ya, soalnya dia itu gumpalan darahnya seperti daging gitu. Mungkin buat kalian yang tahu atau gimana, kalian bisa komen juga di komentar. Lalu aku terusin sampai 1 bulan aku minum ramuan itu, dan aku pendarahan itu sampai 2 minggu. Itu benar-benar melebihi dari aku menstruasi biasanya, dan darahnya itu hitam-hitam. Baru saat dia udah mulai habis, dia mulai merahnya cerah, lalu dia langsung bersih. Nah, setelah itu aku langsung rutin mensnya, udah nggak bolong-bolong lagi. Padahal aku itu punya riwayat mens yang setelah menikah itu ya, aku punya riwayat mens yang bolong-bolong, apalagi setelah melahirkan aku riwayat mensnya itu nggak rutin. Nah, sekarang alhamdulillah aku udah 1 tahun minum JSR ini, aku rutin mensnya, dan itu nggak pernah yang abnormal atau lebih dari 7 hari atau mungkin kram perut. Aku udah nggak pernah ngerasain itu lagi, alhamdulillah. Mungkin ikhtiar ini juga bisa kalian lakukan buat kalian yang menderita PCOS. Kalian bisa coba dulu, tapi kalian mungkin bisa tanya dulu ya ke dokter kalau kalian punya bawaan riwayat penyakit dari diri kalian. Dan aku juga ngerekomen ini ke adikku, ke adik iparku, maupun ke teman-temanku yang mungkin dia promil atau mungkin mensnya berantakan. Alhamdulillah beberapa dari temanku maupun adik-adikku yang mungkin punya keputihan juga mulai berkurang. Yang tadinya mungkin daerah kewanitaannya itu sering lembab, jadi mulai nggak lembab lagi. Soalnya kan kalau daerah kewanitaan kita lembab, itu bahaya banget buat kita. Dan jangan lupa ya, kita harus selalu ganti celana dalam 1 hari 2-3 kali. Oke, buat kalian pejuang garis 2 merah, maupun untuk gadis-gadis yang ingin
lebih menyehatkan tubuhnya, kalian bisa coba ikhtiar pakai ramuan ini. Jangan lupa ya, yang masih gadis-gadis bisa 2 hari 1 kali, yang udah menikah ataupun sudah pernah hamil bisa 1 hari 2 kali, tapi diteruskan sampai 1 minggu, 2 minggu, atau sampai 1 bulan. Tapi kalau ternyata selama 1 bulan kalian nggak punya efek, ya udah kalian bisa minum 2 hari 1 kali. Aku juga rutin ngepek ramuanku untuk 1 kali minum. Nanti aku bisa fotoin ke kalian. Untuk kalian yang mau beli juga kalian bisa langsung cek di Shopee di bawah ini ya. Alhamdulillah ramuan ini juga membuat aku lebih sehat, badanku lebih enteng. Dan kemarin waktu aku sempet nggak minum ramuan ini ya, aku tuh sempet batuk. Tapi waktu aku minum ramuan ini lagi, dia bisa membantu aku ngelegain batuk aku. Jadi aku nggak perlu minum obat-obat yang dibuat oleh pabrik itu terlalu lama. Jadi mungkin ini yang bisa aku saranin untuk kalian. Jadi semangat untuk perempuan untuk selalu menjaga kesehatan kewanitaan maupun reproduksi, baik gadis, baik maupun sudah menikah, janda maupun yang sudah tua. Jadi kita harus selalu sehat. Oke, terima kasih sudah menonton videoku sharing ini. Untuk selanjutnya mungkin aku akan nge-share video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.